Oke guys, jadi gue bakalan lebih sering bikin konten-konten semacam ini ya. Ini POV driving. Eh, Sebenarnya enak loh pakai POV driving ini. Jadi ini bikin kontennya tuh simple, ngeditnya juga simple. Asli beneran. Kalau rame gue bakal sering mungkin nanti pakai mobil-mobil yang lain juga. Dan mudah-mudahan gue dikasih kesempatan juga buat pinjem-pinjem mobil ke beberapa brand-brand ATPM gitu ya maksudnya. ATPM dari brand gitu maksudnya. Oke, gue bener-bener kayak masih latihan, jadi biar kalian tuh juga nggak mabok nontonnya ini. Sebisa mungkin gue minimalisir untuk kayak kepalanya kurang-kurang gerak gitu kali ya. Ya, gue udah pakai mobil ini kurang lebih sekitar seminggu pulang kampung. Oke, first impresi, kabinnya tuh lapang, lega, luxury lah, luxury-nya dapet. Cuman nanti tetap di tengah-tengah atau di akhir gue kasih lah kesimpulan plus minus pakai mobil ini. Ini kalau ngelewatin speed trap kayak gini sih cukup empuk, nggak terlalu keras juga, nggak terlalu empuk juga. Kabinnya tuh lapang. Anak gue sih betah ya pas naik mobil ini ya. Cuma kalau misalkan sebelumnya gue udah pernah pakai yang Destinator, beda banget. Destinator lebih lega lagi guys, lebih lega lagi. Ini sebenarnya lawannya tuh kayak Rush, Expander, Cross kan ini kan, berarti kan lawannya Stargazer Kartan X, bahkan XL7. Veloz sebenarnya bukan lawan ya, Veloz tuh lawannya Expander Ultimate teman-teman. Tapi ternyata yang menurut gue kepake banget tuh adalah cruise control teman-teman. Jadi cruise control itu enak banget loh. Jadi pada saat kayak kemarin gue di jalan tol Cipali itu kan panjang banget. Kadang kan kita kayak pegel gitu kan kaki. Gue nyalain ini loh cruise control itu kepake banget rupanya. Jadi kaki gue bisa istirahat sebentar gitu. Tapi sayangnya dia belum adaptif aja sih gitu. Nah kalau di kemacetan kayak gini gue kepake banget fitur namanya auto hold. Cuma memang kan dia defaultnya selalu mati kan, default selalu mati. Nah kalau defaultnya mode berkendara tuh eco defaultnya. Ketika kalian pencet ini, samping ini, dia baru akan berubah jadi DS kayak gitu. Ya tapi fitur yang gue pakai banget itu sebenarnya Android Auto. Apple CarPlay-nya kemarin gue gagal terus sih, gue nggak tahu kenapa. Gitu. Terus kayak misalkan ada pitch apa nih? Pitch, roll, altimeter, ada arah kompas segala macem. Terus AC-nya sayangnya dia nggak ada suhu teman-teman ya. Jadi tergantung feeling aja gitu loh. Feeling aja. Jadi kayak misalkan mau maksimum atau berapa bar gitu blowernya, tapi AC-nya gue bilang AC-nya dingin banget. Apalagi ada semburan bawah juga. Oh ya, ngomong-ngomong, mobil gue kan Rush ya. Rush itu cuman semburannya atas doang, nggak ada kaki. Nah ini ada kaki. Jadi ketika pada saat kalian merasa panas banget, semburin kaki. Tapi kaki ternyata jarang kepake karena pada saat gue berkendara kalau aki kena dingin tuh nggak nyaman. Kalau gue ya nggak tahu deh kalau teman-teman ya, gue jujur nggak nyaman karena jadinya tuh kayak dingin, nggak nyaman deh pokoknya nggak nyaman. Kaki tuh enaknya tuh anget atau kalau langsung normal. Mungkin itu kali ya alasan kenapa si Rush nggak dikasih semburan kaki, mungkin jarang orang kepake, mungkin maybe gitu. Ini kalau dipakai berkendara kemarin gue 120 km/jam itu tuh santai loh. RPM-nya 2000 lebih dikit, hampir 3000 gitu loh. Kadang-kadang tergantung. Nih, ya kalau di tol tuh enak banget. Kabinnya juga termasuk cukup kedap. Speakernya oke lah, nggak bagus-bagus banget kayak Bose atau Yamaha. Tapi cukup lah, sesuai sama harga. Yang jelas ini lebih kedap dibanding sama SL7, apalagi dibanding sama Rush. Gitu. Airbagnya sekarang ada 6. Jadi next, kalau facelift ini pasti dikasih fitur ADAS. Tapi jujur ya, tampang luarnya itu ganteng. Ganteng banget sampai orang tuh tiap kali gue lewat tuh banyak banget orang yang lalu lalang kayak gitu. Ya suspensinya kayak gini, pasti ada rasa limbungnya. Terus beberapa kali gue sudah coba untuk yang pas manuver di pas belokan segala macam, cukup lebih stabil gitu loh. Cuman di sini kan kayak ada indikator yang di sini sih, itu kan ada kayak active yaw control ya. Gue lihat sih belum pernah kayak muncul indikatornya gitu. Nah di sini kan ada indikatornya. Active yaw control nih. Jadi ini pada saat kalian berbelok agak kencang itu tuh kayak pengeremannya bekerja secara otomatis gitu loh. Jadi biar mobilnya lebih stabil gitu guys. Terus konsumsi BBM kemarin ketemu gue pada saat metode full to full ketemu 15,2, sedangkan MID 15,9. Jadi selisihnya 0,7. Ya menurut gue masih wajar sih gitu loh. Gitu doang. Terus kayak catatan-catatan kecil, sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan TPMS, Tire Pressure Monitoring, itu belum ada. Menurut gue itu kepake banget ya.
Nggak banget sih, tapi kepake pada saat perjalanan luar kota harus gue cek. Terus kayak lampunya ini agak, gue lebih seneng ya pencet terkesan sepele tapi ternyata kayak kenyamanan gitu loh. Lampu benar otomatis guys, lampu benar otomatis ya. Untungnya setirnya sudah teleskopik, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan postur tubuh teman-teman. Dan hal-hal kecil juga yang menurut gue berguna, kayak misalkan ini kalau kalian merasa terlalu terang ya bisa diredupin kayak gitu. Jadi head unitnya banyak yang bilang kaku segala macam, tapi ini kepake banget loh. Jadi pada saat gue tanjakan tuh gue ngira-ngira, oh berarti tanjakan segini aman karena sudah ada di sini. Ini mungkin terlihat sepele tapi ini menurut gue berguna banget. Ada kalender, jam gitu. Terus ada wireless charger yang menurut gue nggak terlalu berguna, jarang banget gue pakai. Panas, LED Parkir Auto Hold, ini transparansi PRN DL. Nah kalau untuk tanjakan itu pakai D doang cukup, tapi kalau kalian butuh sport pindahin ke S, itu lebih responsif, atau kalau nggak pakai L. Terus kayak tempat cup holder ini ternyata sangat ergonomis, dan yang gue suka cup holdernya nih, cup holder lagi konsolnya gede banget loh. Jadi gede banget, semua barang ada di sini. Ini barang-barang gue di sini kalau misalnya berantakan gue tinggal masukin sini, masih muat guys. Nih, masih muat, gila gede banget. Tempat penyimpanan terbuka, glove boxnya belum soft opening. Ini laut dari sebelah kirinya sini. Ini cukup lega loh, cukup lega banget. Nah, ini pakai mode sportnya nih teman-teman. Cuma di sini BSD itu rame banget ya, rame pol. Jadi kita harus hati-hati. Ya overall oke sih. Meskipun ya jujur mobil ini menurut gue terlalu mewah kalau buat ajurkan ketemu jalan rusak. Jujur gue merasa mobil ini terlalu mahal gitu, kemahalan gitu, kemewahan gitu loh. Gitu sih sebenarnya menurut gue. Jadi kalau kita ngomongin desain ya, desain ini memang terlihat sangat futuristik banget. Apalagi yang terbaru sekarang udah makin kayak robot ya. Makin kayak robot. Apalagi ini warna yang gue pakai kan grayish brown ya. Gitu. Ya belum ketemu tanjakan yang mempersulit ini sejauh ini. Kemarin sampai 16 derajat sih masih dilahap aja. Kemarin juga kita isi kayak 4 orang dewasa sama beberapa bocil, 3 bocil gitulah, masih aman sih. So far so good. Gitu ya kan. Kalau misalnya nanya, Mas 350 juta ini masih worth it gak sih beli ini? Masih, selama kalian memperhatikan apa, harga jual balik yang cukup bagus. Terus kalau misalnya dibawa ke luar kota, di ujung-ujung desa sekalipun, itu masih, kalau misalnya terjadi problem ya, itu nggak worry free gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Meskipun ya saingannya kan banyak yang lebih canggih. Contoh misalnya kan Stargazer atau bahkan Veloz, itu juga sudah lakukan dengan safety sense ya. Gue nggak tahu kenapa sih Mitsubishi ini kayaknya enggan ngasih fitur ADAS-nya dulu gitu loh. Apa dirasa memang orang Indonesia nggak dibutuh, belum terlalu butuh, mungkin maybe gitu ya. Gitu sih. Kayaknya vlog singkatnya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya. Tuh ya kan, ada 2 derajat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue juga, teguh.co. Bye bye. 1, 2, 3. Nah guys, gue kasih bonus nih ya. POV driving. Ini matiin dulu biar nggak terlalu terang. Kita bikin gelap juga. Oh ya, tapi kalian harus lihat lah. Kalian harus lihat tekanannya itu berapa. Tekanan nih, sudut kenaikannya berapa derajat. Kita bakal naik ke tanjakan Kebo deket rumah gue. Malam gimana teman-teman visibilitasnya? Lampunya cukup terang nggak? Cukup terang kan? Gue udah pernah pakai kan mobil ini kemarin pulang kampung, lewatin jalan kosong yang gak ada lampu sama sekali, cukup terang. Ini polisi tidur kayak ini tuh dia cukup empuk gitu ya, membal, bubble. Tapi nggak terlalu bonci. Nih ya, gue coba remnya minimal banget. Tuh, cukup bonci dikit, nggak terlalu lompat-lompat. Cuma kayak suara ban itu masih kayak kedengeran gitu loh. Wajar banget sih. Dari gue isi bensin karena idling ya, jadi 8,3 km per liter. Sebenarnya kalau Xpander ini menurut gue bukan mobil yang irit-irit banget ngelihat ukuran bodinya yang gede. Bayangin ya, panjangnya 4595. Itu cukup hampir 4,6 loh, 4,6. Sedangkan kalau kita ngomongin kayak
mobil gue itu sekitar 4,3 ya kalau nggak salah ya, 4,4 gitu, lumayan loh. Tuh tadi kayak ngelewatin aspal nggak rata kan, dia tuh membal gitu loh. Kita belok kiri di sini. Oh, astagfirullahaladzim. Belok kiri di sini, ya memang harus hati-hati teman-teman. Jangan agak sempit. Pokoknya kalian jangan lewat sini kalau pada saat bulan puasa karena macetnya parah di sini tuh. Nih, kenaikannya berapa derajat sih? Ini dikit doang sih. 2 derajat, 3 derajat, 4, 5, 7 derajat, 8. Oke, 9 derajat guys paling tinggi. Oke, ternyata kenaikannya itu cuma 9 derajat doang. Nah, di sini titik buat kalau papasan biasanya gue di sini. Kalau nggak di ujung sini, semoga ada yang jagain abang-abang ini. Ada nggak ya? Oh, ada kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiang di tengah. Kadang tuh suka ketemu pemotor yang nggak sabar gitu loh. Pokoknya kalian kalau udah sampai tiang itu harus sudah nyalain lampu sen. Jadi nanti biar awalnya biar jagain. Jangan lupa berbagi rezeki teman-teman. Oke. Yes. Tuh. Oh. Oke. Tuh kan. Makasih bang. Effort banget ya sih. Nyampe juga guys.